Tidak karu-karuan ini, semakin udah seperti gaya hidup mahasiswa, Mas. Semrawut. Nah, saya membayangkan susah sekali pasti jadi petani karena udah utangnya banyak dan mereka pasti susah pinjol juga, Mas. Kan biasanya di desa susah sinyal. Dan hanya orang-orang mampu saja yang dapat mengaksesnya. Sementara pemerintah ini tidak pernah maksimalkan di situ. Menteri Pertanian itu kan sedang gitu ya, mendapat berbagai gejolak soal kasus korupsi ya, soal. Ini saya jadi ingat lagunya Iwan Fals judulnya Desa, Mas. Buat apa ada pemerintah jika hidup masih susah, di lirik terakhirnya. Salam anti korupsi, Mas. Salam anti korupsi. Ini nggak mau jawab pakai Adil dan Lestari? Ya terserah gua. Oke. Apa kabar Mas Wahyu Eka Setiawan? Saya kan nggak akan jawab alhamdulillah, tapi saya jelas baik. Karena bisa sampai di sini jelas baik. Jelas baik ya. Ya sih Mas. Tapi ini lagi panas banget kayaknya. Ini Mas Wahyu Eka kalau di kamera kayaknya terlihat ada kilauan-kilauan, kilatan-kilatan keringat itu dari sudut pandang sini sih Mas. Ini memang merasa panas Mas? Atau memang beneran panas sini? Ya memang panas. Coba buka HP-nya, cek Mas ya. Aplikasi cuaca. Nggak punya ya Mas, saya cek di Google ya Mas ya. Ya cek. Weather in Google itu ya. Weather in Malang. Cuaca di Malang. Cuaca di Malang. Pakai acu weather. Oh iya, acu weather. Nah, cuaca di Malang. Paling kisaran 34 sampai 36 Malang. Iya Mas, sekarang 34 Mas. Tapi terasa seperti 36 ini. Iya. Feels like 36. Itu ini semua apa hanya di Malang atau di hampir semua tempat? Semua tempat. Lagi panas-panasnya begitu. Kalau coba main ke Surabaya kemarin itu sampai 41 derajat Celcius. Teman saya di Salatiga itu sambat karena hampir 40 derajat itu. Jadi sangat panas dan super sumuk. Nah, apalagi kalau teman-teman yang menjalani aktivitas berangkat kerja dari Sidoarjo ke Surabaya harus lewat namanya perempatan Gedangan. Nah, itu tambah lebih tersiksa lagi karena panasnya Masya Allah sampai pohon pun nggak bisa tumbuh. Waduh, itu Gedangan. Gedangan. Padahal namanya Gedangan Mas. Ya, Gedangan. Tapi tempatnya macet. Macet ya. Tidak ada nuansa gedangnya udah. Itu kondisi panas ini sebenarnya penyebabnya memang fase tahunan atau memang hanya ini karena kemaraunya atau memang krisis iklim itu sebenarnya nyata Mas, bahwa kalau selama ini orang-orang itu nggak percaya ada krisis iklim, jadi karena biasa orang-orang yang memang masih belum melek akan krisis itu. Gini kira-kira gimana? Iya, nggak semua orang kan harus paham soal krisis iklim, tapi paling nggak orang kan ngerti gitu soal perubahannya. Semisal yang terjadi adalah musim sekarang kan masuk musim kemarau ataupun panas ataupun bahasa kerennya summer ya. Summer. Nah, summer itu dari bahasa Jawa sebenarnya. Sumu alias panas. Nah, memang itu siklus tahunan kan di Indonesia ada 2 musim, hujan sama kemarau. Tapi kalau yang sekarang ini memang dia lebih panjang. Dan dampaknya lebih kerasa. Nah, ini sudah disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika. Sudah diingatkan dari tahun 2022 kalau fase-fase nanti ketika ada yang namanya El Nino. El Nino itu semacam siklus angin gitu yang akan membawa hawa panas itu akan singgah di Indonesia dan dampaknya juga akan semakin luas begitu, terutama ngelihat dari kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, kondisi lingkungan di sekitarnya itu juga menambah daya ataupun beban panas. Jadi terasanya sangat panas sekali lah, apalagi wilayahnya termasuk wilayah yang semisal pohonnya jarang ataupun lebih banyak dominan aktivitas harian seperti aktivitas ekonomi, apalagi dekat dengan pabrik begitu, tentu akan sangat kerasa panas begitu. Nah, kalau kita bicara soal krisis iklim, kita berarti dalam satu tahapan di mana tahapan tersebut seharusnya musim itu
fasenya normal. Semisal bulan ini seharusnya sudah mulai memasuki transisi ke penghujan, tapi masih panas kentang-kentang begitu dan sangat panas sekali. Berarti memang ada satu situasi yang dia musim panasnya ini ataupun musim kemaraunya ini lebih panjang. Nah, ada perubahan siklus musim. Nah, kalau di tahun sebelumnya 2022-2021 itu musim pancaroba lebih panjang dan musim penghujan cenderung lebih panjang. Makanya bencana saat itu adalah bencana banjir, longsor. Kalau sekarang bencananya adalah kekeringan, kebakaran hutan dan juga kesulitan air. Nah, kalau sebelumnya airnya melimpah tapi juga mengakibatkan krisis air, sekarang airnya kurang juga mengakibatkan krisis air. Artinya memang ini salah satu dampak dari perubahan iklim, di mana tata iklim ini kacau, tata musimnya nggak bisa diprediksi, dan ada kecenderungan musim penghujan bisa lebih panjang, musim kemarau bisa lebih panjang, ataupun sebaliknya begitu. Ya, ini kalau saya ingat ya, tadi kita bicara soal tata iklim yang semakin tidak karu-karuan ini, semakin udah seperti gaya hidup mahasiswa, Mas. Semrawut. Nah, itu efeknya kan memang salah satu yang paling terasa itu kan ke petani, Mas. Jadi dari kawan-kawan ya pegiat gerakan sosial di bidang lingkungan hidup ya, seperti Mas Wahyu Eka Setiawan ini, selama ini memang dia berapa bulan atau setahun terakhir lah, itu memang berarti petani ini semakin menderita. Dan kira-kira apa ada suara-suara petani yang mungkin pernah dititipkan ke Mas Wahyu Eka soal masalah-masalah itu? Iya, petani itu isinya sambat tok, Mas. Karena gini, kenapa kalau kita bilang petani itu sambat? Pertama, sebenarnya nggak hanya sumber pangan kita ini tidak hanya petani, tapi juga nelayan. Nah, persoalan krisis iklim ini yang berakibat salah satunya adalah kacaunya tata iklim kita, sehingga mengakibatkan musim ini yang kacau, nggak bisa diprediksi lagi, termasuk cuaca begitu. Salah satunya itu berakibat pada pola mereka dalam melakukan budidaya dan menangkap ikan. Kalau di pertanian, budidaya yang terganggu adalah orang sekarang sulit memprediksi. Misal musim tanam seharusnya bulan-bulan ini masuki musim tanam padi, tapi masih panas dan kering. Akhirnya ada keterlambatan musim tanam gitu. Dampaknya apa? Ketika ada keterlambatan musim tanam, dampaknya stok ataupun produksi beras jadi menurun kan seperti itu. Nah, tapi ada satu lagi fatal ketika ini sudah ditetapkan sebagai musim penghujan, mulai masuki penanaman ketika fase pancaroba, lalu ternyata musim musim hujannya ini ternyata lebih panjang. Dan ada beberapa kejadian seperti cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini tidak hanya panas, tapi juga hujan gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika sudah mulai menanam, tiba-tiba banjir. Otomatis ya nggak jadi panen. Sama sekarang, udah menanam tapi nggak ada hujan. Otomatis ya mati tanamannya. Nah, tentu ada kaitannya. Ya ini sudah nggak bisa prediksinya lagi begitu. Dan pada akhirnya juga berdampak pada kualitas tanaman dan juga produksinya. Produksinya jelas akan menurun. Karena apa? Ya karena nggak bisa maksimal. Karena padi, jagung, kacang, dan pangan-pangan pokok kita itu butuh peran serta alam, dalam hal ini adalah cuaca. Untuk apa? Untuk menentukan asupan sinarnya, asupan oksigennya, bagaimana kondisi suhu, sampai bicara soal faktor tadi, air. Dari faktor alami. Tentu sangat berpengaruh. Dan dampaknya apa? Dampaknya produksinya menurun, kualitasnya menurun. Akhirnya, akibatnya banyak petani kita itu mengalami kerugian. Kalau mengalami kerugian berarti selain yang dirugikan adalah faktor pangan yang mulai menurun, kedua faktor penghasilan petani ini juga menurun. Nah, ini dampak yang sangat kerasa banget di petani. Sama juga di teman-teman nelayan, yang seharusnya bulan-bulan ini mereka bisa mendapatkan ikan lebih banyak begitu, karena nggak bisa diprediksi. Dan beberapa ikan ketika musim panas yang ekstrim ini, salah satunya banyak juga yang tidak berkembang biak, akhirnya ada penurunan jumlah ikan. Nah, itu bisa dilihat dari
pola-pola ataupun kesediaan ikan di TPI kita ada mulai penurunan jenis dan penurunan jumlah. Selain itu pengaruhnya ketika menghadapi cuaca ekstrim, ketika seharusnya itu waktu panen ikan, tiba-tiba cuaca ekstrim datang, misal badai dan lain-lain, nggak bisa prediksi. Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa melaut dan resiko kecelakaannya lebih tinggi. Itu. Ini berarti masalahnya sudah cukup kompleks ya, masalah iklim dan kondisi petani dan nelayan tadi. Ini saya jadi ingat kembali soal tahun 2014 itu ternyata Bank Dunia itu pernah buat laporan soal kondisi pangan. Meskipun saya juga nggak begitu percaya Bank Dunia, Mas. Saya percaya Allah. Nah, jadi dari hasil laporannya Bank Dunia di tahun 2014 itu, Mas, 78% dari masyarakat paling miskin di dunia itu hidup di rural area, di pedesaan, dan itu sebagian besar bertani. Ini berarti sebenarnya kondisi ini sudah terjadi ya hampir 20 tahun terakhir. Kondisi petani yang dan nelayan yang memang hidupnya itu susah banget. Kalau dari Mas Wahyu mungkin? Iya, memang sudah sejak lama begitu proses tersebut. Ada beberapa faktor. Nah, kalau kita membahas soal faktor produksi pertanian tadi, memang salah satu yang mengakibatkannya memang ada pola perubahan perubahan pola tanam. Oh, iya. Terutama pasca kita ditemukannya beberapa teknologi, khususnya kita bicara soal revolusi hijau yang berkembang tahun 60-an begitu dengan pola yang namanya industrialisasi pertanian, di mana ada pemutakhiran sektor pertanian dengan bibit transgenik, dengan pupuk, obat-obatan untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ini akhirnya ke tanah, ke sungai, ke airnya, dan dampak-dampak itulah yang nanti akan berpengaruh pada produksi dari pertanian tersebut. Karena jangka panjang, dari tahun 60 sampai tahun 2000-an itu sudah mengakibatkan unsur hara kita semakin menipis. Karena apa? Karena ada ekosistem yang rusak. Kalau di istilah pertanian ya agroekosistem. Salah satunya ya mulai hilangnya serangga alami teman petani, mulai hilangnya cacing-cacing di tanah, mulai hilangnya mikroba di tanah. Karena apa? Tanah itu jadi keras karena faktor kimia dan akhirnya tanah nggak bisa produksi secara maksimal. Belum ditambah lagi faktor air, ada beberapa sumber mata air yang mati. Karena sumbernya mati, karena apa? Karena vegetasi sekitarnya itu tidak dirawat. Nah, ketika situasi seperti ini, begitu, tentu ya semakin menyulitkan dalam hal ini, selain kita bicara kekhawatiran soal ketahanan pangan yang semakin akan terancam, karena ada faktor availability ini kesediaan dalam pilar food security salah satunya. Ketersediaan ini bicara soal produksi lah, gimana orang bisa menyediakan pangan ketika produksinya terganggu. Belum lagi faktor banyak orang yang mulai meninggalkan pertanian, itu karena salah satunya adalah produksi yang nggak maksimal, seperti unsur hara yang turun, kesuburan turun, akhirnya apa? Hasil dari pertanian nggak maksimal. Belum lagi faktor-faktor yang lainnya, ada faktor pasar, faktor tidak punyanya orang tidak punya lahan, belum faktor-faktor yang lainnya, itu yang semakin menambah beban petani. Jadi krisis iklim ini semakin menambah beban dari petani-petani kita begitu. Kalau dulu mereka masih bisa bertahan, minimal balik modal, kalau sekarang bukan hanya balik modal tapi nambah utang. Selain harus terkekang dengan pola pertanian konvensional yang selama ini terjadi seperti penggunaan pupuk berlebihan dan bibit-bibit transgenik, ditambah lagi faktor krisis iklim yang mengakibatkan produksinya nggak maksimal. Akhirnya apa? Akhirnya banyak petani kita yang terjebak di jurang kemiskinan, banyak hutang. Dan di beberapa daerah, misal Malang Selatan, wilayah Tulungagung bagian selatan, pada akhirnya memantik orang untuk jadi tenaga kerja ataupun melakukan imigrasi, baik untuk ke kota maupun ke luar negeri, kan seperti itu. Ini berarti masalahnya sudah benar-benar merentet kemana-mana, dan itu saya membayangkan susah sekali pasti jadi petani karena udah utangnya banyak dan mereka pasti susah pinjol juga, Mas. Kan biasanya di desa susah sinyal, jadi nggak yang terjerat pinjol mungkin nggak sebanyak guru, Mas ya. Kalau di hasil laporan OJK terakhir kan guru yang paling banyak terjerat pinjol.
Kalau mereka nggak pinjol, tapi rentenir. Lebih jahat lagi malah ya. Nggak ini ya, nggak ngebom SMS ya. Langsung pakai parah. Langsung pakai parah. Jahat sekali itu. Nah, ini yang sebenarnya unik. Ada waktu itu ya, saya pernah baca dan menonton orasi pengukuhan guru besar di UGM waktu itu, Mas. Prof. Pujo Sumedi. Soal bagaimana pertanian di Jerman. Tapi nggak fokus ke pertaniannya beliau, fokus ke soal budaya ngasak ya, budaya ngasak. Nah, ternyata di Jerman tuh masih ada budaya ngasak, cuman yang ngasak sekarang mahasiswa karena sudah pertanian di sana surplus tapi nggak ada yang ngambil surplusnya ini. Jadi terbuang-buang di perkotaan. Nah, dan itu salah satunya karena teknologi. Di Indonesia sendiri memang teknologi untuk pertanian ini belum sepenuhnya bisa dijangkau petani atau memang karena aksesibilitasnya kurang jadi atau terlalu mahal jadi mereka nggak bisa akses. Kompleks sebenarnya persoalan pertanian di Indonesia ini. Selain kita bicara ada faktor X tadi seperti masalah iklim, masalah produksi pertanian yang penggunaan teknologi yang tidak tepat guna, pada akhirnya mengakibatkan kerusaknya agroekosistem di situ dan menurunkan salah satunya unsur hara di tanah sehingga nggak subur dan produksinya semakin menurun terus-menerus gitu. Ada faktor lainnya yang memang salah satunya adalah proses-proses modernisasi pertanian ataupun penggunaan teknologi terkini di Indonesia ini nggak maksimal. Salah satu nggak maksimalnya adalah juga bukti bahwasanya bagaimana pola pertanian di Indonesia ini masih tidak dianggap sebagai komponen utama dalam satu pembangunan ekonomi ataupun kita bicara soal ketahanan pangan gitu. Karena kalau kita bicara ketahanan pangan atau food security di Indonesia ini mungkin hanya sebatas wacana yang dikerjakan, tapi dikerjakan nggak maksimal gitu. Ya wacana tapi dikerjakan, tapi pengerjaannya nggak maksimal. Karena apa? Salah satunya adalah banyak akses teknologi ini yang memang nggak dapat diakses oleh banyak pihak. Semisal kita bicara soal mesin pemanen. Mesin pemanen itu nggak semua orang bisa punya begitu. Adanya ya sewa. Yang sewa ini tentu ke orang-orang yang lebih mampu ataupun lebih berpunya. Dan sewanya pun juga nggak murah begitu. Nah kalau kita bicara soal penguatan ekonomi terutama di pedesaan, memang ya salah satu tawarannya adalah bagaimana pemutakhiran pertanian di pedesaan sehingga menghasilkan satu produk dan produk itulah yang nanti akan meningkatkan pendapatan dari rumah-rumah tangga petani. Nah itu bicara terkait dengan tadi availability, juga bicara terkait dengan akses. Nah selama ini kita masih terbatas bahwasanya akses terutama di sektor pertanian ini masih sangat terbatas dan hanya orang-orang mampu saja yang dapat mengaksesnya. Sementara pemerintah ini tidak pernah maksimalkan di situ. Salah satunya adalah bagaimana program pemutahiran pertanian ini hanya mangkrak dan mandek, hanya jadi semacam seremonial begitu. Selain itu, meskipun kita perlu kritik juga bahwasanya penggunaan teknologi pertanian ini tidak sepenuhnya juga bisa mendukung yang dinamakan surplus pertanian juga. Karena kita perlu cek teknologi yang digunakan Jerman ini teknologi seperti apa. Jangan-jangan dia adalah teknologi yang mengedepankan prinsip pertanian natural ataupun pertanian yang kembali lagi pada alam, membangkitkan kesuburan tanah, maksimalkan hasil tanaman yang ditanam melalui apa? Melalui bagaimana menghindari pupuk kimia ataupun memakai pupuk organik yang bisa meningkatkan produksi pangan dan juga meningkatkan apa? Nutrisinya. Jangan-jangan di situ. Nah, kita nggak pernah belajar dari negara-negara yang sudah jatuh bangun, terutama sudah jatuh bangun karena industrialisasi pertanian, khususnya dampak polusi dari pertanian, sehingga mengembangkan pertanian natural. Tapi kita lebih banyak belajar bahwasanya ya pertanian ini hanya sekedar soal bagaimana menciptakan satu ekosistem industri, satu ekosistem ekonomi, yang mana pertanian ini dilihat dari jumlah ataupun hasilnya yang besar. Tapi nggak pernah dilihat bahwasanya jumlah dan hasil yang besar ini akan didapatkan ketika satu prinsip ini dipenuhi, yaitu stabilitas dan keberlanjutan. Itu yang harus dipenuhi. Stabilitas ini bicara terkait bagaimana orang ini bisa tetap menanam, bisa mendapatkan hasil yang maksimal meskipun dalam situasi tertentu. Sustainability ini berkaitan dengan keberlanjutan dari tanah yang akan digunakan ataupun ekosistem yang akan ditempati ataupun dimanfaatkan.
air tersedia, tanah masih subur, ekosistemnya masih bagus, tentu itu akan mendukung produksi pertanian. Nah, itu yang nggak pernah dilihat. Ya. Ini bicara kebijakan tadi saya jadi ingat baru-baru ini Menteri Pertanian itu kan sedang gitu ya, mendapat berbagai gejolak soal kasus korupsi ya, soal TPPU ya, tidak pidana pencucian uang, soal pemerasan dalam jabatan, dan soal masalah-masalah lain yang sedang diusut juga soal pemerasan oleh KPK-nya. Nah, tapi di luar konteks kasus korupsi tadi, sebenarnya fokus kebijakan selama ya anggap saja 5 tahun terakhir ya dengan menteri yang sama itu sebenarnya apa? Karena saya sebagai yang bukan petani itu tidak bisa memahami konteks kebijakan Kementerian Pertanian. Kalau dari sudut pandang Mas Wahyu sendiri, sebenarnya petani pun nggak memahami kebijakannya seperti apa. Hanya tahu ada pupuk datang, ada traktor datang, tapi traktornya cuma dipinjemin. Habis itu difoto, dikembalikan lagi kan seperti itu. Prank traktor. Nah, mungkin sebenarnya kebijakan pertanian di Indonesia, mungkin tumpuannya kalau kita secara garis besar adalah mengedepankan soal yang dinamakan sebagai ya tadi ketahanan pangan ataupun food security. Tetapi masalah terbesarnya adalah itu masih jargon mistik begitu, alias masih hanya sebatas slogan-slogan, tapi tidak ada satu program yang tepat guna. Nah, buktinya saja di masyarakat pedesaan juga masih kesulitan gitu untuk misal ya kalau normalnya adalah mengakses pupuk, untuk mendapatkan bibit yang lebih baik begitu. Itu masih kesulitan. Apalagi kalau kita bicara soal Menteri Pertanian, ya seharusnya Kementerian Pertanian ini bertanggung jawab untuk kita bicara soal kesejahteraan petani, bicara soal bagaimana cara petani untuk menghadapi gejolak ataupun situasi yang mengakibatkan produksi pangan mereka turun. Ketiga, bagaimana Kementerian Pertanian ini memang pure ataupun murni dalam hal ini berupaya untuk menyokong satu ketahanan pangan yang bisa dinikmati banyak orang ataupun tidak menguntungkan sedikit orang gitu. Ya, tapi yang sering terjadi adalah pola-pola pertanian kita atau kebijakan pertanian kita ini selalu tidak lepas dari salah satunya kepentingan-kepentingan tertentu. Misal kepentingan dari produsen pupuk, produsen bibit, ataupun kepentingan-kepentingan bisnis seperti bisnis ekspor impor seperti itu. Tapi nggak pernah melihat bahwasanya pertanian ini bisa dibangun melalui kemandirian kampung, kemandirian desa. Yang ketika desa ini sudah mandiri, itu tentu akan membawa efek bagus begitu, terutama ketika desa mandiri, produksinya banyak, otomatis ketahanan pangan kita juga tercukupi begitu. Karena benteng terakhir di Indonesia ini ada di desa. Di kota itu pangan juga disupport dari desa. Desa, benar. Itu yang mungkin kebijakan yang nggak pernah dilihat dan tidak sinkron antar persoalan klasik di Indonesia ini nggak sinkron antar birokrasi dengan birokrasi. Semisal kalau kita bicara pertanian di Indonesia, harusnya ada 3 kementerian yang seharusnya punya fokus di sini. Pertama adalah Kementerian Pertanian, kedua adalah Kementerian Desa, dan ketiga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, 3 lembaga ini pun nggak sinkron jalan sendiri-sendiri. Nah, pemberdayaan desa melalui petani di pemerintahan desa ada programnya. Nah, seharusnya itu kan sinkron dengan Kementerian Pertanian. Agar apa? Agar sejalan juga. Karena tumpuan dari salah satu untuk peningkatan kesejahteraan petani ini ada di konteks household-nya, rumah tangga petaninya. Gimana rumah tangga petani ataupun di level kampung ini bisa meningkatkan produksi pertanian dan juga meningkatkan ekonomi pertaniannya. Di samping juga belajar mengenai isu-isu terkini seperti bagaimana mereka mulai memikirkan soal transisi ke pertanian yang lebih alami. Kedua, bagaimana mereka belajar soal bagaimana merawat ekosistem pertanian mereka, terutama kawasan penunjang pertanian. Ketiga, bagaimana mereka membuat satu pendekatan di mana salah satu saat ini kita mulai terancam dengan krisis iklim, bagaimana mitigasi dan adaptasi iklim. Jika kita lihat dengan konteks lokal, karena setiap orang nggak sama. Setiap orang punya persoalan yang berbeda-beda, punya tipikal yang berbeda. Nah, itulah yang seharusnya didorong begitu. Tapi ternyata ya nggak ada, kecuali memang beberapa program-program. Misal salah satu program yang menurut saya sudah cukup bagus, tapi nggak maksimal begitu. Salah satunya adalah program bagaimana ada mengarahkan petani kita untuk pindah ke organik, namanya Go Organik. Itu sudah sejak lama, jauh, terutama saat Presiden
SBY waktu itu program Go Organik. Nah itu sebelumnya itu terinspirasi dari program lama juga soal bagaimana petani kita sudah mulai masuk ke pasar pertanian organik. Nah itu nggak jalan, hanya sebatas bagaimana Go Organik ini ya klaim bahwasanya petani kita bisa melakukan pertanian organik, tapi nyatanya yang jalan itu malah komunitas sendiri. Salah satu komunitas-komunitas yang jalan ada di Ngawi, itu malah mandiri tanpa sentuh tangan pemerintah. Kedua, komunitas pertanian organik Brenjong di Mojokerto, itu juga bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan program Go Organik. Nah, artinya tanpa program, petani itu sudah punya programnya sendiri dan jalan. Nah, apa yang susah untuk buat program yang sesuai dengan kebutuhan petani? Ya, pertama, nggak pernah partisipatif. Kedua, informasinya nggak pernah menyeluruh untuk petani. Nah, dua problem ini menjadi persoalan yang sangat akut ketika membuat kebijakan. Pertama, dia sudah nggak melibatkan orang. Kedua, akses informasinya sangat sulit. Dan ketiga, mereka nggak memberikan akses yang memadai. Itu yang menjadi persoalan konkret kalau kita bicara mengapa pertanian kita selalu jadi masalah, dan ketika menghadapi situasi sekarang ya kita kelabakan seperti itu. Ini saya jadi ingat lagunya Iwan Fals judulnya Desa. Buat apa ada pemerintah jika hidup masih susah, di lirik terakhirnya. Gak terasa kita sudah lumayan lama ngobrol-ngobrol sama Mas Wahyu Eka Setiawan. Ya semoga bisa ada kesempatan lain ngobrol-ngobrol, Mas. Semoga juga bisa selalu adil dan lestari untuk para petani kita, Mas. Ya, tentu adil bagaimana petani dapat haknya, lestari ya pangan kita berkelanjutan, Mas. Wah, iya. Salam anti korupsi, Mas. Salam anti korupsi.